Pernah nggak sih ngerasa pusing banget ngurusin bisnis zaman sekarang? Rasanya kayak ada aja cobaannya. Tapi gimana kalau pusing itu sebenarnya bukan musuh, tapi justru awal dari sebuah peluang baru. Nah, yuk kita bedah bareng-bareng gimana caranya mengubah sakit kepala jadi cuan. Nah, ini nih rasanya. Kayak cuaca yang nggak menentu ya kan? Satu hari bisnis rasanya cerah banget, penjualan lancar, besoknya tiba-tiba hujan badai tanpa ada pemberitahuan. Perasaan kayak gini tuh wajar banget dialami pengusaha. Rasanya kayak lagi nebak cuaca tapi nggak punya aplikasinya sama sekali. Jujur aja, kita semua ngarepnya bisnis itu kayak jalan tol. Lurus, mulus, bebas hambatan. Kenyataannya, wah lebih mirip naik roller coaster dadakan. Tikungannya tajam, kadang naik tinggi, kadang turun drastis, dan semuanya serba nggak ketebak. Gimana nggak pusing coba? Harga bahan baku tiba-tiba naiknya kayak tiket konser band K-pop. Di sisi lain, permintaan pelanggan bisa hilang gitu aja kayak sinyal di gunung. Padahal maunya mereka tuh banyak, murah, bagus, cepat, plus dapat bonus pula. Belum lagi, saingan ada di mana-mana, bahkan tetangga sebelah rumah pun bisa jadi kompetitor. Lengkap kan? Oke, stop dulu pusingnya. Justru disinilah titik baliknya. Daripada kita terus-terusan ngeluhin masalah yang ada, yuk kita coba putar balik cara pandang kita, karena percaya deh, di setiap tantangan selalu ada kekuatan yang ngumpet. Nah, ini kata-kata dari Coach Saksono yang ngena banget. Kuncinya itu ada di kepala kita sendiri. Ekonomi boleh aja goyang, tapi kepala kita sebagai pengusaha jangan ikutan goyang. Harus tetap waras, tetap mikir, tetap gerak. Ini juga nih, kita diajak jadi detektif peluang. Di balik setiap rasa cemas dan galau soal bisnis, katanya selalu ada celah kecil, ada kesempatan yang sembunyi. Tugas kita ya nyariin celah itu, sama gigihnya kayak kita nyari sinyal di daerah terpencil. Oke, cukup soal mindset, sekarang kita masuk ke bagian dagingnya. Anggap aja ini buku panduan anti pusing yang isinya strategi-strategi praktis buat bertahan hidup di dunia bisnis. Nah, ini dia nih, pertanyaan sejuta umat pengusaha. Gimana caranya ngadepin harga bahan baku yang naik turunnya sembarangan, dan mood belanja pelanggan yang juga nggak bisa ditebak? Apa dong solusinya? Jawabannya ada di 3 hal ini, dan ini benar-benar praktis. Pertama, jangan pernah bergantung sama satu pemasok aja. Wajib punya cadangan. Kedua, kenali pola belanja pelanggan. Kapan mereka boros, kapan mereka irit. Data itu penting banget. Dan yang ketiga ini, wah ini yang paling keren. Anggap kenaikan harga itu bukan musibah, tapi pemicu buat berinovasi. Mungkin ini saatnya nemuin bahan alternatif yang lebih oke. Pertanyaan kedua nih, dan ini juga PR banget. Zaman sekarang kan rasanya semua orang jualan ya. Di tengah lautan persaingan yang makin rame ini, gimana caranya biar bisnis kita tuh kelihatan beda dan nggak tenggelam? Nah, perhatiin deh, kuncinya itu udah geser. Bukan lagi soal produk doang, tapi soal pengalaman. Coba deh poles kemasannya biar cakep, bikin konten sosmed yang lucu dan nyambung sama pelanggan. Ajak UMKM lain buat kolaborasi. Kadang sentuhan kecil kayak secari kertas dengan tulisan lucu di dalam paket, itu bisa bikin pelanggan ingat terus sama kita. Oke, pertanyaan pamungkas nih. Di tengah semua kekacauan dan ketidakpastian ini, sebenarnya peluangnya tuh ngumpet di mana sih? Emasnya ada di mana? Dan jawabannya ada di cara kita ngelihat masalah itu sendiri. Masalah itu bukan tembok yang harus dihindari. Anggap aja masalah itu sebagai bensin buat inovasi. Justru karena ada masalah, kita jadi dipaksa mikir lebih keras dan nemuin ide-ide gila yang nggak kepikiran sebelumnya. Oke, biar nggak cuma teori, kita lihat contoh nyatanya yuk. Kita ambil studi kasus sebuah kafe fiktif yang cerdas banget dalam mengubah tantangan jadi kemenangan. Ini keren banget loh kalau kita bedah, setiap tantangan itu justru jadi pintu ke sebuah keuntungan baru. Harga biji kopi mahal, malah nemu pemasok lokal yang kopinya unik dan jadi ciri khas. Banyak saingan kafe lain malah kolaborasi dan dapat pelanggan baru dari toko sebelah. Kafe sepi di jam-jam tertentu, bikin promo, malah jadi rame dan pelanggannya makin setia. Luar biasa kan? Masih butuh inspirasi? Nih, ada beberapa ide gokil lain yang bisa dicoba. Bikin menu rahasia, kasih nama-nama menu yang aneh kayak kopi galau, atau bikin acara kecil-kecilan. Ingat ya, kreativitas kayak gini tuh seringnya nggak butuh modal gede, tapi efeknya bisa bikin bisnis kita beda dari yang lain. Oke, kita udah bahas banyak banget strategi dan ide. Tapi apa sih sebenarnya senjata rahasia di balik itu semua? Apa intinya? Jawabannya ada 3. Bukan cuma soal taktik atau strategi, tapi 3 hal ini adalah pondasinya.
Ini adalah kunci buat bertahan, bahkan buat berkembang di tengah badai sekalipun. Dan ini dia 3 kunci sakti itu. Pertama, fleksibilitas. Siap buat belok kapal aja kalau keadaan berubah. Kedua, kreativitas. Berani nyoba hal baru, bahkan yang kelihatannya konyol sekalipun. Dan yang ketiga, ini sering dilupakan. Selera humor. Kemampuan buat menertawakan masalah biar nggak stres dan ide tepat ngalir. Tapi dari semua itu ada satu hal yang paling penting. Jangan pernah jauh dari pelanggan Anda. Bisnis itu bukan cuma soal jualan, tapi soal hubungan. Dengerin mereka, ngobrol sama mereka itu sumber inspirasi terbaik. Jadi kesimpulan akhirnya gimana nih dari semua obrolan kita? Apa satu kalimat yang bisa kita pegang? Gini aja ngeliatnya, kalau ekonomi bikin kepala Anda puyeng, itu tandanya otak Anda lagi dapat gym gratis. Anda lagi dilatih buat jadi lebih kuat, lebih cerdas, dan lebih kreatif. Jadi semangat terus, jangan berhenti mencoba, dan jangan lupa sambil senyum.